Oke, kali ini saya mau sharing tentang apa aja penyakit atau kerusakan atau mungkin komponen yang harus diperbaiki kalau mau merawat Ford Fiesta. Nah, Ford Fiesta saya ini kebetulan modelnya uh, Ford Fiesta Trendy 2011 automatic, dan ini maticnya masih matic konvensional ya. Jadi ini belum dual clutch. Kalau yang 1600 cc itu sudah dual clutch. Kalau yang ini masih 4 percepatan automatic torque konvensional biasa gitu ya. Jadi saya beli mobil ini dari second tahun 2018 Desember. Ini udah mau 2 tahun. Jadi apa aja yang udah saya suka dukanya lah sama mobil ini, apa yang saya ganti dan apa yang saya perbaiki akan saya coba bagikan di sini ya. Ini hanya untuk sekedar berbagi buat teman-teman, mungkin berguna, bermanfaat pengalaman yang udah saya pernah alami ini. Oke, jadi ini kita akan langsung aja ya masuk ke ruang mesin. Kita lihat ruang mesinnya, maksudnya apa aja kita coba sekarang ya. Oke, jadi apa aja yang udah pernah saya lakukan perbaikan di mobil ini. Ini ruang mesinnya 1400 cc ya, otomatis. Kita mulai dari bagian paling kiri dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabung reservoir ini. Nah, di sini biasanya Ford Fiesta yang sudah kilometernya di atas 50.000 itu biasanya sering terjadi kebocoran di sela-sela ini. Nah, ini sela-selanya sering bocor, sudah rembes. Nah, ini kebetulan punya saya sudah diganti ya. Nah, ini bukan rembes, ini air dari AC di sini. Tapi kalau yang sudah lama itu biasanya rembes dan air coolernya itu cepat berkurang. Terus kalau saya ini udah ganti tabung reservoir, include sama tutupnya juga. Nah, ngomongin soal tutup reservoir Ford Fiesta, kalian bisa tahu original atau KW atau imitasi gitu, itu gampang. Jadi kalau yang original itu di sini itu bukan stiker, jadi dia kayak di print gitu di tutupnya. Kalau yang palsu biasanya dia itu berupa stiker yang ditempel, bisa dikletek. Itu kalau bisa jangan beli yang imitasi, karena nanti si Fiesta ini kan saluran reservoirnya ada di sini. Kalau dia lemah tutupnya, dia suka bisa overheat, nanti bisa keluar semua air coolernya. Itu ngomongin soal tabung sendiri di tahun 2018-2019 harganya tuh kisaran 500 ribuan, mungkin 600-500 ribu, mungkin nggak tahu, harga mungkin sudah berubah. Kemudian apalagi yang pernah saya alamin di sini, ini dia, ini ada selang reservoir di tabung Fiesta itu ada 2. Ada yang ini kayak plastik gitu ya, ini ada selang pembuangan reservoir, atau mungkin saya nggak terlalu paham fungsinya, tapi dia ada yang bagian atas yang jalurnya itu ke sini, mungkin di dalam mesin atau nggak tahu kemana. Ada yang bagian bawah nih, ini yang Fiesta 2011 itu masih bawaan pabriknya, itu ada selang bawahnya, ini nyambung ke radiator di sini. Nah, di sini. Dan saya pernah waktu itu ngantar anak itu ke rumah sakit karena dia lagi sakit. Terus waktu mau jalan itu kayak ada suara bergemuruh, saya buka kap mesin ternyata bocor. Jadi ininya sangat rentan sekali untuk patah kalau yang sudah berumur. Nah, ini sangat rentan sekali patah. Selain ini bagian itu yang rentan patah, ini kan karena plastik ya, ini plastik ringkih banget kalau udah kena panas itu, udah berumur. Ini juga sering patah nih, ini juga ikut patah dulu itu. Jadi hati-hati ya. Sebenarnya ada solusi ya, kisaran 200-300 ribu kita ini sebenarnya kalau ditutup kita bisa beli penutup. Ini ditutup tapi tidak perlu ada jalur ini, jadi cuma penutupnya satu penutup di sini. Jadi di sini nggak ada sambungan dan itu nggak mempengaruhi pendinginan mesin, jadi itu lebih mudah untuk perawatan. Kisaran harganya mungkin sekitar 200-300 ribu untuk tutupnya kalau mau diganti. Kebetulan saya
baru mau ganti itu tapi belum sampai ganti. Nah, apalagi sini ada oli untuk rem. Di sini ada, nah ini timing belt ada di dalam ini. Biasanya kita nggak bisa ngecek secara kasat mata sih, harus dibongkar, banyak yang harus dibongkar. Nah, mungkin sama teknisi ini harus dicek kalau sudah lebih dari 60.000 km, karena punya saya udah ganti timing beltnya, karena waktu itu pas ganti water pump dia udah retak-retak, jadi di sini retak-retak timing beltnya di sini. Jadi pastikan kalau udah di atas 60.000 kalian cek timing beltnya. Nah, di sampingnya timing belt itu ada engine mounting kanan. Nah, engine mounting kanan saya ini kebetulan sudah diganti, jadi sudah halus, tidak ada getaran. Nah, biasanya kalau engine mounting yang sudah mau rusak itu di sininya nih, karetnya nih, karetnya itu dia ya kayak amblas gitu ya, kayak udah nggak bisa nahan bobot mesinnya lagi, dia amblas, dan biasanya getarannya masuk ke dalam dan kerasa kalau lagi perpindahan gigi. Ini baru nyalain mesin itu. Ini kalau diganti hati-hati, banyak yang kayak refurbish, kayak imitasi gitu ya, harganya di bawah 1 juta, karena yang originalnya engine mounting kanan Fiesta itu bisa 2.200.000-an sampai 2,5 juta mungkin ya, kisaran segitu, jadi mahal tapi dia awet gitu. Kalau yang original kebetulan beberapa part saya ganti dengan yang original. Oke, turun ke bagian bawah, kita akan lihat di sini di sela-sela itu ada yang masih panas mesinnya, sorry. Nah, itu yang warna situ ada water pump. Water pump Fiesta itu mau di kilometer berapapun, kalau sudah waktunya ganti, sudah rusak, dia itu ada suara bunyi ngorok atau dia rembes. Kalau punya saya ini udah diganti dengan original, itu dia gejalanya rembes air coolernya. Ternyata water pump sudah oblak, itu diganti. Biasanya kalau water pump diganti itu tensioner juga ikut diganti. Nah, water pump yang original itu yang kan ada yang KW-nya ya, yang 700 ribuan gitu, biasanya kalau nggak salah mereknya Gates. Itu pernah lihat yang pakai itu nggak bertahan lebih dari 2 tahun nih, cepat banget. Kalau yang ini original sama tensioner total hampir 2 juta gantinya, jadi cukup mahal tapi harus awet, karena kan dari bawaan pabrik hampir 7 tahun 8 tahun baru ganti tahun 2019 kemarin, jadi harus original lebih awet. Kemudian kita geser di sini, bisa geser agak ke sininya, ada drive belt. Ada drive belt. Nah, ini drive belt ini sangat rentan sekali, dia itu kena gigitan tikus, hati-hati ya. Drive belt ini udah pernah saya ganti 2 kali, karena pertama ganti yang original karena udah retak-retak, udah bunyi, terus yang kedua karena digigit tikus original, dan harga drive belt yang original itu cukup mahal, 800 sampai 900 ribu. Jadi pastiin simpan parkir mobil Fiesta kalian tuh di tempat yang aman, jauh dari tikus, karena tikus itu gampang banget naiknya. Nah, tikus itu gampang naik dari sini, dia manjat. Biasanya yang dimakan itu ya drive belt, apalagi yang original kan kayak wangi gitu dan lentur, kayak empuk gitu teksturnya. Oke, di situ drive belt, hati-hati dimakan tikus, dan hati-hati kalau udah mulai bunyi sebaiknya diganti. Nah, ada juga yang KW-annya 200 ribuan, Gates juga, tapi nggak tahu deh ketahanannya berapa lama atau tekstur materialnya mungkin lebih keras. Kita geser ke sini. Di sini ini ada silinder head apa ya namanya, saya nggak terlalu hafal, tapi di sini ada kabel busi. Kabel busi ini juga selalu jadi sasaran para tikus ya, jadi ini sering dimakan ini sama tikus nih kabel-kabelnya, jadi hati-hati parkir mobilnya. Nah, kalau di sini head apa yang udah pernah saya perbaiki, udah saya ganti. Di sini biasanya dia ada rembesan oli nih, pinggir sini. Kalau ada rembesan oli itu berarti packing silinder headnya yang diganti. Nggak terlalu mahal, kisaran berapa ya, 500 ribu gitu. Jadi satu lingkaran ini
dibuka covernya, diganti, dikasih silang lagi, ditutup, jadi dia olinya nggak melebar, nggak kotor ke tempat-tempat yang harusnya nggak kena oli. Oke, jadi packing cylinder head untuk sini. Setelah itu ya sini sana ada kabel yang selang 3 itu cabang, itu kabel coolant. Ini lebih lebih awet selangnya, tapi tidak jarang juga ini rembes, oil coolantnya tuh bisa rembes dari cabang 3 ini, tapi ini tergolong jarang kasusnya. Cuma kalau bocor harus diganti sehingga selangnya itu satu paket. Kayak gitu. Geser ke bagian sini ada, nah ini ada radiatornya, ada di sini. Ini radiatornya sampai sini ya, nempel sama extra fan. Nanti kita bahas. Radiator sendiri saya udah ganti. Kalau yang original itu kan mahal banget, hampir 8 juta untuk radiator, karena dulu oli coolant saya rembes nih, sela-sela ini ya, sela-selanya rembes, terus diganti. Nah gantinya ada kebetulan radiator dari Jepang, namanya Koyorat, kisarannya 1,5 juta, tapi mungkin harganya bisa berubah ya. Tapi Koyorat bagus, suhu mesin saya itu sangat-sangat bagus, suhunya di 84 tidak lebih dari 90 suhu mesin. Jadi benar-benar cooling sistemnya sudah terawat gitu. Oke, selain radiator, kalau di sini ini suka rembes atau di bagian dalamnya terus dibongkar extra fan baru kelihatan rembes. Pastiin coolant itu kayak punya saya, kita selalu amatin ya, apakah dia selalu turun atau dia stabil. Kalau sesekali turun terus pas jalan naik lagi, ya itu normal. Tapi kalau turun terus dia nggak naik lagi, berarti kemana itu bocornya? Bisa kita cek dari kolong juga bisa. Kemudian di sini ada extra fan ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang extra fan sih, karena ini satu-satunya kipas yang ada di Fiesta. Nah di si extra fan ini dia ada balingnya ya, ada motor fannya di sini. Itu kalau saya pernah waktu itu jalan terus tiba-tiba overheat, AC juga nggak dingin, turun ternyata kipasnya udah nggak muter. Nah, kalau udah nggak muter gitu, dinamo fan diganti. Dinamo fan itu masih di bawah 1 juta kok, tapi di atas 600.000, jadi kisaran 800 ribuan. Ganti aja itu dengan yang original, karena kan sangat penting ya untuk pendinginan. Nah di extra fan juga di bagian bawah itu ada namanya, saya nggak kelihatan dari sini, di bagian bawah extra fan ada resistor. Jadi kalau kipas kita sering baru nyalain AC, muternya pelan, tiba-tiba kayak helikopter cepet, terus dia pelan lagi cepet, padahal baru nyalain ya. Resistor fan-nya harus diganti. Resistor fan gak terlalu mahal, kisaran 300-400 ribu, dan mungkin bisa berubah juga harganya sekarang. Nah itu diganti, jadi dia akan, kalau baru dinyalain dia akan muternya pelan, kalau mesinnya mulai panas dia akan mulai kencang gitu. Jadi harusnya memang begitu normalnya. Kemudian setelah dari extra fan dan resistor dan radiator, di sini ini ada selang yang sangat sekali rawan untuk putus di Fiesta. Hati-hati ya, ini selang ke radiator. Ini kalau udah kayak udah gendut itu, gemuk, ganti deh ini, karena kalau nggak diganti pasti itu pecah di jalan dan berabe nanti. Kalau kitanya sadar masih penting, kalau kita nggak sadar bisa overheat itu di jalan. Jadi ini ganti nih, kayaknya masih di bawah 700 ribu masalah selang ini, gede banget. Dia masuk sini, di sini ada sambungan. Ini kebetulan saya ada satu selang yang belum saya ganti, namanya selang heater. Selang heater itu ada 2, ada selang heater atas nih, ada selang heater bawah. Ini kalau remes-remes ini udah mau letoy, mau lepas, itu ganti deh. Atau kalau bagian sini udah agak bocor kayak punya saya, dia tapi dikit banget bocornya, jadi saya tutup aja. Nanti saya mau ganti, rencananya memang itu selang heater atas, selang heater bawah tuh ganti kalau memang kita ada budget dan mau lebih tenang dan kilometer juga udah lebih tinggi gitu ya. Selang heater atas, selang heater bawah, bergerak ke kanan dikit nih. Saya pernah dengar ini jangan sampai kena ini, jangan rusak, mahal kalau rusak, nggak tahu apa ini fungsinya. Di sampingnya ada aki nih. Aki saya itu, ini saya ganti aki ini dari 6 bulan 4 2019.
Amarok Pro 6 April 2019. Sampai sekarang kemarin dicek CCA-nya pakai tester aki itu masih 600 CCA-nya. Jadi kalau nggak ada apa-apa itu dia bisa bertahan 3 tahun lagi. Awet banget kan? Dia baru 1,5 tahun lah, tapi masih bisa lebih dari 2 tahun kalau nggak ada apa-apa. Kadang kita nggak bisa make sure dari sini, nggak bisa mastiin dari sini, harus pakai tester aki dicek CCA-nya itu lebih akurat. Ya hati-hati untuk aki jangan main-main, apalagi untuk yang dual clutch katanya minimal DIN 55. Kalau yang kayak saya ini Matic konvensional harusnya bisa kurang dari 25 DIN 55, tapi saya nggak mau beresiko ya, saya ambil Amarok Pro yang DIN 66 55 ampere kalau nggak salah ini, apa berapa 60 ya, pokoknya DIN-nya 66, dan ini cukup banget untuk daya si Fiesta saya, mendingan lebih dikit. Kadang kalau pakai yang 45 gitu-gitu banyak katanya TCM itu rusak sebenarnya karena penggunaan aki, ya supply elektrikalnya kurang karena akinya di bawah standarnya Fiesta kalau yang dual clutch ya. Kalau yang ini sebenarnya bisa kurang, tapi ya udah ambil yang DIN 55 atau lebih dari itu. Bagian sini ada apa ya? Ini ada tutup wiper, tutup apa? Tutup air wiper. Di sini ada. Ya itu kayaknya deh. Apalagi ya? Oh iya. Saya pernah ngalamin ini baru-baru ini ya, bulan lalu. Oli saya tuh rembes. Jadi oli saya tuh rembes nih di sininya nih. Ada rembesan-rembesan oli gitu keluar terus. Setelah dicek ternyata itu namanya packing oil pump. Packing oil pumpnya itu sudah keras. Dan itu kayaknya mungkin bakal dialamin oleh sebagian besar pengguna Fiesta. Nah, packingnya itu murah sebenarnya di 200 ribuan spare partnya, tapi bongkarnya itu kayak setengah mesin tuh diturunin gitu. Minimal 5 jam dan harus teknisi yang paham supaya rapi pengerjaannya. Gitu. Jadi itu hampir habis berapa ya? 1 juta, hampir 2 juta ya. Karena spare partnya murah 200 ribuan. Terus ganti packing yang di sini 500 ribuan, terus yang di bawah ngebongkarnya itu ongkosnya 700 ribu karena memang susah ngebongkarnya, kayak turun mesin setengah gitu. Sekalian tuh tangki yang di bawah itu tangki oli dibersihin semua, dikuras dan ganti oli baru tentunya sekitar 600 ribuan, jadi mahal juga. Oh iya, sama satu lagi nih di bawah, di sini di bawah ini alternator ya, di bawahnya ada selang cabang ini yang gede ini, itu ada termostat. Jadi kalau suhu mesin kita itu udah 96, 9 di atas itu dan belum pernah ganti termostat, baiknya dicek deh, karena termostat itu nggak mahal kok, masih sekitar 150 sampai 200 ribuan, murah. Itu yang original Fomoco. Kalau dipakai itu saya udah ganti, sebelumnya suhu mesin saya 95, sekarang suhu mesin saya itu 84 sampai 87, nggak pernah lebih dari 90 kalau lagi jalan normal. Itu pun ya tentu diiringi dengan penggantian spare part tadi, cooling system tadi udah mayoritas sudah saya ganti semua. Radiator ganti koyoran, fan dinamo fan udah, resistornya udah, selang-selang juga udah kecuali selang heater aja. Tabung juga saya ganti dengan original ini ya semuanya. Aki juga performa terbaik. Itu semua lah. Itu ini ya, ini apa sih ini? Pakai LED 2 sisi nggak terang ya, harusnya bisa retrofit nih, bagus kalau pakai retrofit. Proji 3.0 untuk Fiesta. Proji ini kalau ini apa ya? Ini lampu-lampuan LED nggak terang, nyesel ya. Nanti rencananya mau retrofit Proji 3.0 kalau ada rezekinya. Itu sih kayaknya di sini ada untuk filter udara. Tune up itu sering-sering dibuka, dicek kalau udah diganti filter diganti. Saya juga pernah carbon cleaning sekali. Carbon cleaning baiknya Fiesta 20.000 km ya kalau mobilnya sering dipakai gitu. Di sini juga mungkin kalau nggak salah ada kayak apa ya namanya ya, itu yang sering dibersihin itu buat intake itu, kalau kita tune up itu ada di daerah sini. Kalau ganti oli 10.000 km biasa saya tune up juga. Itu aja kayaknya untuk di bagian mesin Fiesta ya. Untuk tipe Trend 2011 sampai 2012 kayaknya sama.